perjalanan tentang Isra Mi'raj kalau dibaca dan diterangin setiap fase ke fase itu nggak habis saudara, kita ngaji 2 bulan. Karena itu saya nggak terangin semuanya, karena emang saya kagak bisa terangin ya. Panjangan, dikit aja dah, dikit aja. Fase demi fase perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah dari Makkah ke Madinah, kemudian ke Sidratul Muntaha sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Titik terakhir peristiwa perjumpaan Nabi dengan Allah Ta'ala, dikawal Nabi sama malaikat Jibril dari Makkah sampai Masjidil Aqsa, sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, kolam, rob-rob, Lauhil Mahfud, terus masuk sampai ke Allah Ta'ala. Bainal qausaini au adna. Udah sampai tuh, udah dilewatin semua nih, surga neraka udah dilewatin, tinggal terakhir mau ketemu Allah doang. Jalan udah jauh juga Bril ini kita gitu, kalau ibarat kalau Nabi orang Betawi Pak kali. Udah jauh juga. Iya ya Rasulullah, ini udah kemana-mana kita udah ayab-ayaban, tinggal terakhir doang nih, belum ketemu Allah. Ya ini udah tempatnya, tinggal masuk pintu situ. Ya ayo apa kita, ayo masuk berdua. Kata malaikat Jibril begini, ini mah yang diundang, lempangan ini mah yang diundang kau doang. Jadi anda mah di sini nungguin. Kata Rasulullah, ayufarikul habibu habibah. Apakah seorang kekasih akhirnya berpisah dengan kekasihnya? Kita kan perjalanan dari awal Makkah berdua Jibril sampai kemari. Ya lo kan sampai sini kita misah. Ya orang kaci gitu. Iya kalau andai kan bahasa Betawi gitu. Ya orang kaci di sini mah. Jadi bagaimana? Enggak ya Rasulullah, yang diundang antum. Malaikat Jibril tangannya dipegang saudara, dipaksa masuk. Ketika dipaksa masuk, panasnya luar biasa, itu nur sampai malaikat Jibril yang gede badannya nih seluas langit dan bumi saudara. Ya Rasulullah pernah diperlihatkan jasad malaikat Jibril, Rasulullah kaget. Mengapa? Jadi semua yang dilihat langit dan bumi satu badan tubuh malaikat, sampai kegirapan. Wah ilah ilah, kira-kira Jibril, lo badan kau gitu gedenya. Lah kememegan gua ngeliat. Nah kita kalau dimediin orang kayak rumah aja gede. Di sana ada Pondok Jati saudara, ada kuburan. Ada kuburan di Pondok Jati no, kampung saya. Jadi kalau malam-malam orang jarah itu kodok kayak rumah gedenya. Kodok kayak rumah, kira-kira kaget gak? Lah rumah mah kecil dibanding bumi, ini mah malaikat Jibril kayak bumi gedenya. Jadi nggak kelihatan langit, semuanya tubuh malaikat Jibril. Rasulullah bilang, ya Allah Jibril, Allahu Akbar, begitu gegirapan ngeliatnya. Besok-besok mah jangan begini Bril kalau nunjukin badan. Pas mau masuk bertemu Allah ditarik malaikat Jibril. Malaikat Jibril saudara berubah tubuhnya kayak burung cici, karena kagak kuat nahan panasnya nur di itu tempat. Rasulullah mah kagak berubah. Mengapa? Tinggian ilmu Rasulullah, ilmunya ketinggian, biasa aja santai. Orang kalau ilmunya tinggi kan santai ya, kayak ini santai aja nih. Oh ilmunya tinggi dah mah. Udah gitu ya. Malaikat Jibril tuh, malaikat Jibril yang hidupnya itu ribuan tahun. Rasulullah pernah ditanya ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, anda pernah lihat nur, pernah lihat cahaya, terus ngapa? Tapi anda nggak kenal cahaya itu. Cahayanya gimana Jibril? Cahayanya itu keluarnya 70.000 tahun satu kali. Per 70.000 tahun keluar sekali. Ente pernah lihat? Pernah. Buset, umur udah lama juga gitu. 70.000 tahun. Itu ngelihatnya udah berapa kali? Anda ngelihatnya udah 70.000 kali. Malaikat Jibril ngelihat sinar itu udah 70.000 kali. Itu sinar keluarnya per 70.000 tahun satu kali. Kira-kira 70.000 kali 70.000 berapa tahun? Miliaran tahunnya.
itu umur Jibril dan nggak pernah maksiat, taat selama-lamanya. Kata Rasulullah, tahu Jibril itu cahaya apaan? Nggak tahu. Kalau pengen tahu, anak kasih tahu. Cahaya apa ya Rasulullah? Itu nuru Muhammad, cahaya aku. Jadi Tuhan aku dari engkau. Maka Jibril langsung, iya ya Rasulullah, maaf. Tuhan aku, kok belum ada aku udah jadi cahaya. Keren nggak Rasul? Itu maka Jibril itu miliaran tahun nggak pernah maksiat. Saat ingin menghadap Allah Ta'ala, kata malaikat Jibril, anda nggak kuat ya Rasulullah, engkau yang diundang. Rasulullah masuk. Pertanda apa? Menghadap Allah tidak ada makhluk yang lain, hanya diri sendiri. Paham toh? Mau dekat sama Allah nggak boleh ada makhluk yang lain, hanya diri sendiri. Nggak boleh ada yang kotor di hati, nggak boleh ada WC di dalam hati, nggak boleh ada cubluk di dalam hati. Sebersih-bersihnya baru orang bisa menghadap Allah. Itu Isra. Masih bawa-bawa orang mah nggak bisa. Soalnya tahajud, sunat tahajud rakaat Allah objekan belum beres, nggak bisa. Dipaksakan nggak bisa. Allah itu maha tunggal, menginginkan orang-orang yang tunggal. Allah ingat dagangan belum laku gitu, orang bisa. Kudu steril, bersih, baru bisa. Itu Isra Mi'raj, malaikat Jibril aja suruh pergi. Kenapa? Sebab Allah pengennya Nabi Muhammad saja, Jibril nggak boleh. Itu isyarat hadiah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala hanya untuk Rasulullah. Hadiah apa? Saudara, hadiahnya itu adalah diam apa? Udah jawab aja lu, gue pulang nih. Dengerin, hadiah yang diberikan oleh Maharaja dan diterima oleh raja para raja, Nabi Muhammad, Maharajanya Allah. Berarti hadiah ini adalah amalan para raja. Siapa yang mengamalkan dengan benar, dia akan menjadi raja, karena amalan raja. Amalan dari Maharaja diberikan kepada Nabi yang menjadi raja di raja, dan berarti amalannya itu adalah amalan para raja. Siapa orang yang mengamalkan itu dengan benar, maka dia akan menjadi raja. Kok bos bayang lo jadi raja? Karena kau mengamalkannya tidak benar. Karena di dalam sholat masih mengajak-ngajak sifat, dan masih membawa-bawa cubluk, masih membawa-bawa WC di dalam hati, dan masih membawa kepentingan dunia. Maka ketika sholat, saudara, pertama kita katakan Allah, udah nggak ada lain gitu. Allah, jangan bawa yang lain, kita doang udah. Jangan ada penyelang antara kita dan Allah. Kita Allah. Emang apa? Itu malaikat Jibril aja suruh pergi, lagi dagangan kita bawa-bawa. Tentu ya, kalau udah bisa begitu, ntar akhirnya salam. Awalnya Allah, akhirnya salam. Salam apa artinya? Selamat. Jadi kalau pengen selamat, harus sendiri menghadap Allah di dalam sholatnya. Maka Rasulullah bilang, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, bertemunya kepada Allah. Jadi Rasulullah mah saudara berletih-letih mendapatkan ilmu itu, harus melewati 7 lapis langit untuk bisa langsung menemukan rahasia-rahasia, rumusan-rumusan untuk dekat kepada Allah. Diberikan caranya dengan lakukan sholat. Umatnya mah tinggal saripatinya. Yang penting jangan membawa sesuatu di dalam hati selain Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi raja. Ada nggak orang yang kalau anak cucunya diangkat-angkat begini, anak raja, ada nggak gitu? Ada ya? Iya, sama cucunya tuh, sama anaknya, emang ini anak raja. Kata emaknya, Raja Lenong gitu. Ya, orang Betawi kan emang nggak ada raja di Betawi mah.
adanya Raja Lenong. Mudah-mudahan begitu dapat dipaham saudara-saudara. Jadi mau sholat sunnah, mau sholat fardu, jangan sertakan segala sesuatu di dalam hati, hanya murni kepada Allah. Dilatih 1 rakaat pertama, 1 rakaat kedua, 1 rakaat terus dilatih dari zuhur, asar, isya, terus dilatih. Niscaya kalau berminggu-minggu kita melatih, ada 1 rakaat yang kita lakukan itu, maka yang 1 rakaat itulah yang dihantarkan oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, itu hambamu sudah sholat karena dia mengingat engkau. Ya Allah, hambamu itu tidak sholat karena dia sholatnya tidak mengingat engkau. Sebab layak ballallahu salata rajulin illa ma'aqala fiha. Tidaklah Allah terima sholat seorang manusia kecuali yang hatinya ingat akan Allah taala. Jadilah kita mudah-mudahan orang-orang yang khusyuk dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.